Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati, sebentar saya tidak salah namanya, Ibu Dr. Hajah Budi Andayani MA, hatur nuwun, ya minta dipanggil seperti itu, sudah berkenan bisa hadir di Zoom kami di Zoom Sabtu pagi. Salam kenal dari kami semua jamaah Zoomiyah Atem Yati. Hatur nuwun, Mbak. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak Ibu jamaah Zoomiyah Atem Yati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan semua di Zoom Sabtu pagi hari ini. Mohon dimaafkan tadi tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu listriknya mati. Saya sudah deg-degan, ya Allah. Hernandor KPW harus ada ujian, ternyata Mbak Ani pun juga mati. Dan alhamdulillah doanya dikabulkan. Akhirnya tetap bisa hadir semuanya di pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Adem Yati. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya seperti biasa, monggo pagi hari ini kita tadarus membaca surat Luqman ya. Surat Luqman itu surat ke-31. Sepertinya ini sudah pernah kita baca waktu itu, enggak apa-apa. Jadi surat Luqman surat ke-31 kita baca ayat ke-8 sampai ke-11 biar genap 10 ayat. Monggo saya tunggu. Ayat ke-8 ya, sampai ke-18. Sudah semuanya? Kalau sudah, monggo Ajeng Wisnu bisa dipimpin doa. Ya, taturnya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati fil ardi wasi'an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullahi fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi
الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada Jeng Wisnu dan Om Mineng yang sudah memimpin tadarus kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo Bu Hajah Ani Bahajah Budi Andayani, waktu kami persilahkan. Matur suwun Mbak Ani. Iya, matur nuwun Mas Dudi. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini, dan ini adalah atas izin Allah yang tadi kita mengalami mati lampu. Jadi alhamdulillah ini bisa berjalan lagi begitu, alhamdulillah. Dan tidak lupa dengan selawat untuk dengan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan sahabatnya nanti. Bapak Ibu, saya mendapat tugas ini tentang berbagi saja ya, tentang parenting untuk anak dan pemuda milenial seperti itu. Nah, saya tidak banyak pandai dalam hal ini, jadi saya ingin berbagi saja dengan Bapak Ibu semuanya. Dan ini kan di sini sudah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kan kemudian kita akan belajar sesuatu dari sini. Baik, jadi kalau namanya anak-anak dan pemuda, nah kalau kemudian pemuda itu kita batasi misalnya itu tuh mereka yang belum menikah ya, jadi akil balik yang kemudian sudah dalam usia yang cukup banyak. Nah, ini mereka itu harapan kita kan anak-anak dan pemuda, anak-anak kecil kita yang kemudian menjadi pemuda itu akan mempunyai akhlak yang baik gitu. Nah, ini tentunya dari mana kok bisa begitu, sehingga mereka sebenarnya lebih tergantung pada orang tuanya. Jadi sejak kecil sudah dididik bagaimana untuk mengenal Allah itu, dan kemudian termasuk di situ melakukan hal-hal yang positif itu yang kemudian ini sangat tergantung pada orang tuanya. Jadi ini bagaimana mendidik anak sejak dini untuk kemudian bisa menjadi anak yang soleh seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau ada misalnya seseorang yang lahiran atau bayen begitu ya, biasanya kita akan memberikan ucapan seperti apa? Semoga si Dede menjadi anak yang soleh atau solehah dan berbakti pada orang tua
bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama, misalnya ucapannya seperti itu, ya. Dan ini adalah satu hal doa yang kemudian tentunya ini tidak bisa dengan sendirinya akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi semuanya akan tergantung bagaimana pendidikan dari orang tuanya. Jadi bagaimana kemudian orang tua melakukan parenting begitu, dan tentunya akan sangat bergantung dari situ. Nah, kalau kita berbicara sekarang sejak tahun 2000 itu ya, kemudian ada generasi disebut generasi milenial. Dan kemudian selain milenial itu, kemudian ada era digital. Jadi sudah banyak hal yang berubah. Jadi pada masa kini kebutuhan akan gadget gitu ya, dan internet itu menjadi kebutuhan primer. Bukan makan itu ya yang jadi kebutuhan primer, tapi pokoknya ada gadget dan ada internet gitu. Mungkin bisa kita lihat lagi gitu ya. Dan tidak hanya pada anak-anak dan pemuda, orang tua pun juga sekarang ini sangat asik bergadget ria gitu. Kalau tadi ya ada WA group, ada Facebook, misalnya seperti itu, dan itu kan kemudian berapa lama kita harus membukanya sih? Jadi kemudian di masa pandemi ini kan kemudian ada masalah SFH, school from home, dan WFH, work from home gitu toh. Dan semuanya membutuhkan internet, membutuhkan gadget gitu. Nah, kalau dari pengalaman di ini membimbing mahasiswa yang sedang praktek kerja profesi psikolog ya, latihan ini, mereka juga menemukan kasus-kasus pada remaja, biasanya itu anak-anak ini kok males banget ya untuk sekolah daring gitu. Dan mereka lebih memilih karena ada gadget, kemudian mereka membelokkan tujuannya menjadi mereka membuka YouTube atau TikTok, misalnya begitu. Yang lebih dewasa biasanya itu kemudian medsosnya menjadi penting banget, Instagram gitu, menjadi yang penting sekali begitu. Nah, sehingga ini nih apakah pertanyaannya orang tua juga berperan untuk mengendalikan penggunaan gadget mereka, gitu ya. Nah, padahal sebagai orang tua juga kita bergadget dan kemudian kita sibuk dengan gadget kita untuk WA-an gitu. Misalnya ya, kalau pengalaman saya ini selama pandemi, maka WA ini selalu sibuk dengan mahasiswa yang bimbingan dan kemudian meminta waktu, jadi saya harus membaca apa yang sudah mereka lakukan begitu. Itu terkait, jadi pekerjaan saya juga dengan gadget gitu ya. Tapi untungnya anak saya sudah gede dan anak saya juga sibuk dengan gadgetnya sendiri gitu. Jadi ketika anak-anak masih kelas misalnya SD atau bahkan ada yang masih balita begitu sudah diberi gadget begitu ya, sehingga dia kemudian kecanduan kalau misalnya gadgetnya diminta gitu, bisa dia nangis kejer misalnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah orang tua bisa mengatur penggunaan gadget, gitu ya? Nah, jadi apakah bisa dimonitor begitu? Nah, tentunya kita sendiri juga kadang-kadang sulit ya, karena keasikan kita menggunakan gadget karena kemungkinan ada rasa ketakutan untuk ketinggalan, istilahnya FOMO begitu ya, fear of missing out gitu, dan kemudian selalu pegang gadget begitu, sehingga kemudian tidak sempat memperhatikan anak-anak. Apalagi kalau anak-anak masih sekolah, itu kemudian menjadi tidak termonitor begitu bagaimana mereka belajarnya. Dan masalah ada game online itulah yang kemudian membuat satu persoalan tersendiri.
Nah, bagaimana dengan peran orang tua ya? Kalau misalnya tadi itu kan di dalam surat Luqman disebutkan bahwa ayah itu punya peran penting, begitu ya. Tidak hanya ibu, tapi ayah itu punya peran penting dalam mendidik anaknya. Sehingga untuk mengingatkan banyak hal gitu, itu penting. Kita mungkin masih ingat di surat Al-Kahfi ya, itu ayat 82 itu yang kemudian menceritakan bahwa ketika Musa dan Khidir itu menemukan rumah yang miring itu ya, dan kemudian diperbaiki. Nah itu karena di situ itu Allah menjaga harta dan simpanan dua anak yatim itu yang ditinggalkan oleh ayahnya, karena ayahnya adalah orang yang soleh. Begitu. Nah tentunya seorang yang soleh itu juga akan mengajari anaknya untuk menjadi soleh. Jadi itulah yang kemudian menjadi satu hal yang patut kita ingat bahwa memang seorang ayah pun sangat penting perannya di dalam mendidik anak. Nah, ketika kemudian kita berbicara tentang pemuda, itu pemuda itu juga tadinya anak-anak begitu ya. Sehingga kemudian apa yang dia lakukan di saat dia sudah lebih dewasa usianya, itu juga akan tergantung pada masa anak-anaknya. Dan selalu orang tua, bapak dan ibu akan selalu mendampingi. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ini menjadi satu hal pemikiran, kita masih ingat ya, bahwa namanya orang tua itu sebenarnya madrasah ya. Tidak hanya ibu yang madrasah, tapi ayah juga punya peran penting gitu. Sehingga di sini kalau misalnya kita hendak mendidik anak-anak kita itu untuk menjadi yang milenial di masa yang sekarang sulit karena era digital itu yang sangat berperan, dan kemudian peran dari hal-hal yang terkait internet itu loh, itu akan sangat mempengaruhi anak-anak kita gitu. Nah, mungkin sebagai orang tua kita juga perlu mengingatkan pada anak ya. Kadang-kadang mungkin kita tidak tahu apakah anak-anak itu mengalami perundungan atau tidak toh. Entah itu secara offline gitu atau secara online, itu mereka tidak tahu, mungkin menjadi perundung atau menjadi korban perundungan gitu, dibully gitu ya. Dan kita harus selalu ingatkan juga bahwa apa yang kita tuliskan atau kita katakan lewat tulisan itu ya, itu tentunya nanti akan dihisab gitu, akan dicatat oleh malaikat yang ada di kiri kanan, mungkar dan nakir begitu ya. Sehingga ini semuanya akan dihisab, sehingga usahakan bahwa selalu mengingat hal-hal yang positif, yang baik untuk dikerjakan. Sehingga berbuat baik itu bahkan hanya untuk diam saja, itu adalah suatu perbuatan yang baik, meskipun itu tidak akan mengatakan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Saya kira begitu. Dan kalau misalnya di masa sekarang ya, ini kan sudah mulai yang namanya ada yang namanya masalah seksual, dan sekarang ini kecenderungannya adalah anak-anak itu sudah mulai pengen tahu, entah pengen merasakan atau pengen tahu itu tentang seks. Sehingga kalau kemudian sekarang banyak terjadi, nah, kalau misalnya terjadi, kalau misalnya dulu ya, pada waktu anak saya di TK itu, dia gurunya mengatakan, cah saiki iki lho, wis ngerti apa namanya cinta itu apa toh, dan kemudian anak-anak itu menjawab ini loh gitu.
Jadi itu yang kemudian dipahami oleh anak-anak, dan anak-anak itu sudah bisa bicara tentang cinta, dan kemudian sudah mulai yang-yangan gitu ya. Ketika SD itu sudah mulai merasa ini adalah pacarku, seperti itu. Jadi pacaran itu seolah-olah menjadi satu hal yang sudah jamak bagi anak-anak dan pemuda, apalagi yang kalau misalnya dikatakan belum menikah. Sehingga kalau kemudian istilah zina itu tuh bisa terjadi karena ingin coba-coba itu tadi. Jadi ini yang harus diingat. Jadi bahwa ada hal-hal yang di hari ini, di era begini, seolah-olah ya bahkan cyber sex itu juga ada gitu. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat perlu diperhatikan. Nah, untuk terakhir kalinya saya juga mengingatkan bagaimana kita sebagai orang tua selalu mengingatkan mereka untuk ingat pada orang tua. Begitu. Bagaimana kok ingat pada orang tua? Selain mendoakan begitu, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat orang tua malu misalnya ya, seperti itu. Dan sehingga ingat orang tua, kalau saya dikatakan sama anak saya supaya kalau dia internet pakai SMP dulu, internet meskipun didampingi oleh pembinanya gitu, ingat ibu ya. Maksudnya apa? Supaya kamu tidak membuka hal-hal situs-situs yang belum sebelumnya, yang belum waktunya untuk dibuka begitu. Jadi saya katakan ingat ibu. Nah, oleh karena itu ketika kita parenting untuk anak-anak dan pemuda yang mungkin ya masih belum menikah begitu, karena menikah pun nanti akan menjadi satu hal tersendiri yang harus kita berikan informasi untuk mereka bisa menjalani pernikahan dengan baik. Nah, keterbukaan untuk berkomunikasi itu menjadi penting, karena saya ingat kalau saya bercerita pada anak saya tentang saya itu melakukan apa toh gitu, dan saya minta anak saya juga menceritakan tentang dirinya. Tidak harus saya tanya, tapi dia akan bercerita begitu. Sehingga waktu anak-anak saya SMA itu mereka juga cerita, aku suka deh sama dia gitu. Aku pengen berdekatan sama dia, seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang kemudian akan menjadi satu hal yang positif, karena keterbukaan ini akan menjadi satu bekal, dan bagaimana kita membekali anak dengan hal-hal yang positif yang semestinya dilakukan. Saya kira begitu saja, tidak panjang-panjang. Saya kira begitu. Kalau ada yang baik itu mungkin adalah dari Allah, ilmu Allah. Kalau ada kesalahan itu adalah dari saya. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Mbak Ani atas materinya pagi hari ini. Cuma kok cepet banget ya. Bahkan sudah setengah jam. Sudah setengah jam sih. Oke, satu dun. Biasanya setelah ada pemaparan, nanti ada pertanyaan, ya. Kita buka langsung, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya Pak Rudi. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa bagaimana caranya menyadarkan anak untuk bisa memahami bahwa menggunakan gadget itu tidak baik kalau berlama-lama, apalagi sampai tiduran itu. Karena kata teman kalau sambil tiduran itu, apalagi yang berkacamata
minus itu bisa menambah apa itu minusnya. Nah, kadang orang tua itu ingin melarang, tapi kalau dengan nada yang sambil emosi kayaknya malah lebih tidak mempan. Nah, bagaimana supaya anak itu memberikan pengertiannya itu supaya anak itu bisa menyadari. Kadang yang susah itu Bu, karena sekarang kayaknya anak-anak itu hampir sebagian besar waktunya itu dihabiskan dengan itu gadget tadi itu. Ya itu saja. Terima kasih Bu. Ya, teman-teman Pak Agus. Untuk anak yang sudah mulai remaja ya Pak ya. Iya, sudah Nah, mulai ini. SMP ke atas ini. Ya, itu betul. Ya. Karena kan mereka kemudian sudah mengenal enaknya bergadget dia itu loh. Dan apa yang bisa dinikmati dari gadget itu, misalnya ada aplikasinya bisa bermacam-macam gitu. Nah, semestinya memang kita itu punya satu apa ya? Sebenarnya bukan melarang, tapi memang benar memberikan pengertian ya Pak ya. Cuman ketika memberi pengertian, anak-anak sudah merasa wis ngerti gitu toh. Tapi kemudian tidak mematuhi begitu. Nah, kalau misalnya kita ajak bicara misalnya sekeluarga misalnya dengan anak-anak itu ada adiknya, ada kakaknya gitu, dan kemudian kita ngobrol, ngomong-ngomong sekarang ini memang asik ya dengan gadget, dan masalahnya kita nggak bisa main di luar ya Pak ya. Jadi apa namanya, karena pembatasan itu sehingga anak-anak tidak bisa bermain bersama teman-temannya gitu. Sehingga kemudian kesibukannya dia ya di kamar, gundang-gundung, buka HP. Kalau bisa sampai jam pagi, jam 2 pagi gitu, dia masih buka HP gitu kan. Dan itu yang menjadi satu hal yang diingatkan pada tanggung jawab gitu. Sehingga tanggung jawab itu sudah kita ajarkan sejak kecil, memang ada tanggung jawab yang harus dilakukan, bahwa sholat itu tidak dilupakan misalnya seperti itu, dan kemudian ini tanggung jawab untuk belajar hal-hal yang lain. Jadi itu yang kemudian bisa disampaikan. Tetapi memang ketika tiba-tiba anak-anak ini sekarang harus sibuk dengan gadget gitu Pak ya. Jadi itu memang sangat sulit, dan memang kita baru berusaha mencari bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak selalu tergantung pada HP-nya. Seperti itu. Jadi mungkin di dalam keluarga juga ada waktu-waktu yang kemudian bersama-sama berbincang begitu. Jadi mereka bisa menikmati berbincang bersama. Ada istilah tapping ya Pak ya. Jadi ketika misalnya di dalam kebersamaan kemudian membuka HP. Jadi orang lain disambi begitu ya. Karena kemudian lebih banyak membuka HP. Nah, ini juga sebaiknya ini sepakati bersama. Kalau misalnya kita makan bersama begitu, tidak ada gadget. Misalnya seperti itu. Jadi ada pembatasan, dan kemudian terkait dengan kesehatan mata begitu, mungkin kalau memang sudah kemudian akhirnya berkacamata, kan itu toh, itu berarti matanya harus dijaga. Apa yang disyukuri dari punya mata sih? Gitu. Jadi ya ini yang memang kadang-kadang kemudian mungkin ya pendekatan secara religi itu kadang-kadang sudah nggak didengar oleh anak-anak gitu. Jadi terus ini khotbah terus gitu. Bapak itu selalu khotbah. Kalau ibu itu karena kalau kadang-kadang ibu yang juga mengingatkan begitu, terus tausiah terus gitu. Jadi itu sikap anak-anak itu menjadi tidak positif,
karena memang pertama ini adalah masa, kalau istilah di dalam perkembangan itu remaja gitu ya. Tapi kalau di dalam istilah Islam kan tidak ada remaja kan, adanya akil balik gitu. Jadi diingatkan ini bahwa seorang yang sudah akil balik harusnya bagaimana gitu. Jadi diingatkan bahwa kamu sudah akil balik, kamu sudah mengalami mimpi basah belum? Kalau anak-anak perempuan sudah menafsir gitu kan, sehingga kemudian ini ada tanggung jawab untuk masa depan kamu gitu. Dan itu tidak tergantung pada gadget. Begitu Pak Agus, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Bu Putih. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Boleh bertanya, boleh cerita loh ya. Berbagi kan boleh. Mbak Anin, takon ora Mbak Anin? Kalau belum ada, saya yang bertanya, Mbak. Ini Bu Wisnuwardani? Kalau belum ada, saya dulu yang bertanya. Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kejadian seperti yang kemarin itu teman anak saya itu. Ya karena kan dunianya sekarang kan dunia gadget, Mbak. Keset, gadget, istilahnya nyon sewu bosone Jawane ming madang turu dolanan, madang turu dolanan. Ketika dilokke apa digandani itu, anak-anak sekarang kan tidak seperti zaman kita dulu ya, kalau sama orang tua itu Pak, akan nakal gini. Anak sekarang kan pinter, Pak. Mesti jawab, mestinya ya gitu. Orang kok meneng wae gitu. Nah, itu gimana caranya agar anak-anak sekarang ini ya minimal apa ya? Minimal mendekati zaman dulu lah, orang ngeyelan, orang itu. Padahal kita sudah setiap hari ya wes ngandani nuturi, ning ya karena dunianya sudah berbeda kan, makanya agak sulit gitu. Nah itu mohon penjelasannya juga. Matur nuwun, assalamualaikum. Matur nuwun Mas Budi. Jadi biasanya kalau semakin kita banyak ngomong, itu kan seolah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Gitu. Jadi kalau misalnya apa iya pada waktu anak-anak masih kecil dulu itu dibiasakan untuk bisa untuk bisa ngomong begitu misalnya. Nah ketika bisa ngomong kemudian dia akan lebih berpikiran ngomong apapun manut pikirannya gitu dan tidak tahu yang namanya unggah-ungguh. Begitu. Sehingga apakah unggah-ungguh itu sudah diajarkan juga gitu toh Pak Dudi. Jadi ini yang kemudian mungkin salah kita ya sebagai generasi orang tua itu yang kemudian selalu awak gitu tapi tidak pernah memuji, mengapresiasi. Wah, kamu kok baik, ini bisa melakukan ini misalnya. Kamu bisa bermain dengan temanmu, kamu bisa melakukan sesuatu sehingga kemudian dia tahu bagaimana tuh rasanya diapresiasi gitu. Tidak hanya dikritik. Jadi ketika apresiasi itu kan sebaiknya lebih banyak daripada kritik. Begitu. Jadi apresiasi itu bisa terkait dengan penampilannya atau mungkin dari perilakunya yang positif begitu. Itu kita berikan apresiasi. Jadi seperti itu dan kemudian harapannya dengan dia tahu oh gini baik kok gitu kan. Itu kemudian dia akan sepertinya kecanduan dengan apresiasi seperti itu. Karena kalau banyak kritik, kemudian kritik itu yang kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu ya.
dan kemudian tidak dipedulikan. Kadang-kadang kalau anak sekarang tidak pernah nggih, tapi ora ketanggih gitu ya. Jadi kalau dulu itu nggih pokoknya ben meneng ya gitu. Dan mandek lagi ngomong, misalnya seperti itu. Tapi kalau karena zaman sekarang itu memang apakah yang salah zamannya atau bagaimana gitu ya. Sehingga kemudian seringkali kemudian anak-anak lebih ngeyel gitu. Ngomong orang ngomong terus toh gitu. Ini kok salah, ngono salah. Dilok ke wae, dilok ke gitu. Tak bener. Iya. Jadi ya itu. Saya kira begitu Mas Dudi. Jadi cobalah memperbanyak apresiasi dan mengurangi kritik. Sedikit ngomong banyak tes gitu ya. Nah, tapi tes-tesnya yang kayak apa ya Pak? Tesnya yang positif lah. Baik. Tapi ngomong itu juga penting karena itu kan merupakan apresiasi, begitu. Apresiasi itu juga penting karena diomongke. Karena kadang-kadang ada yang bisik-bisik suami istri toh, ternyata kok dia bisa ya. Dia mengatakan begitu. Kok dia bisa ya? Ibunya habis belanja, terus belanjaannya terus ditotor di dapur gitu. Kok bisa ya gitu. Bapak ibunya bisik-bisik. Saya tanya, itu disampaikan ke anaknya enggak? Enggak, Bu. Gitu. Lah kenapa kok enggak? Ya, saya pikir nanti kalau itu diapresiasi, dipuji gitu, terus nanti besar kepala gitu. Nah, kalau besar kepala terus nanti menjadi sombong gitu, terus tidak melakukan lagi gitu ya. Kalau besar kepala terus kalau beli kaos nggak cukup masuknya ke kepalanya karena kepalanya membesar. Seperti itu ya Pak Didi ya. Ini ada yang bertanya di chat dari Mbak Ratna ini. Oh, monggo. Pertanyaannya. Bisa on mic saja kah? Oh, boleh. Mbak Ratna, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak. Assalamualaikum Ustazah. Bukan. Ustazah itu kan artinya guru. Dosen kan berarti guru. Alah, saya di sini tidak sebagai dosen kok. Monggo Beratna, ini Ustazah saya mau tanya. Mohon saran aja ya, saran atau tips lah. Tips parenting yang bisa dilakukan orang tua ya selama pandemi ini atau pasca pandemi, karena anak-anak itu sekarang itu jadi terbiasa dengan bermain gadget dan mereka juga kurang sosial ya. Jadi karena terkungkung di rumah terus seperti itu. Seperti itu tipsnya. Kira-kira umur berapa ya, Bu? SD sampai SMP. SD sama SMP. Nah, ini ya SD ke kelas 3. Kelas 1, 2, 3 itulah. Sudah. Dan sekarang ini memang musimnya karena pandemi, gara-gara pandemi semuanya harus pakai gadget. Tetapi kemudian gadgetnya juga bisa digunakan untuk yang lain-lain ya Bu ya. Jadi kan kemudian selama pandemi ini bagaimana kita mengalihkan perhatiannya dari gadget, itu yang penting. Jadi seperti tadi ya Pak Agus tadi, bagaimana kemudian mengalihkan perhatian anak-anak dari gadget, berarti terkait dengan sosialisasi itu memang sulit kalau keluar rumah, tetapi bagaimana dengan kegembiraan bersama, waktu bersama di dalam keluarga itu akan menjadi sangat penting. Begitu. Dan waktu bersama di rumah itu kan bisa, yuk kita ini yuk bikin proyeknya apa? Bersih-bersih rumah, membersihkan halaman misalnya, atau apa proyek yang intinya itu untuk kebersamaan gitu. Saya kira begitu, Bu Ratna. Jadi bahwa kebersamaan itu adalah satu hal yang penting sehingga kemudian tidak menghabiskan waktu hanya dengan gadget begitu. Karena kebersamaan harapannya juga kita melakukan sesuatu.
sesuatu yang bersama itu tidak selalu harus mahal, tetapi sesuatu yang sederhana tapi menyenangkan gitu. Atau misalnya ya, kalau kita bikin proyek, kita mau makan sate gitu, yuk kita nyundui sate sendiri, terus kita bakar-bakar sendiri gitu, dan kemudian kita rame-rame makan bersama gitu, seperti itu. Kan bisa kalau anak SD kelas 3 juga bisa untuk kemudian berperan di situ. Gitu, Bu. Tapi biasanya habis seperti itu lagi kembali lagi itu yang susah. Jadi saya udah berusaha bagaimana sih anak-anak, yuk kita misalnya makan bersama atau kemana. Saya ajak ke pantai. Nanti kalau udah atau main apalah di rumah sama saya dan kakak-kakaknya. Itu kan habis itu kembali lagi ke gadget. Karena ada FOMO. Jadi malah ya anak saya yang SD ini yang agak susah untuk dipisahkan dari gadget. Tapi kalau yang SMP sama SMA sama yang kuliah sudah bisa kan sendiri bahwa gadget memang nggak bagus lah untuk kita. Jadi udah bisa belajar gitu. Tapi kalau yang SD agak memang. Karena dia buka aplikasi apa ya? Biasanya YouTube yang permainan itu loh, yang iya permainan misalnya kereta bisa ngomong dan sebagainya, itulah seperti itu. Iya. Jadi ada sesuatu yang menarik begitu yang kemudian dia akan tidak lepas dari gadget. Kalau misalnya Dik, kamu main gadget sesudah melakukan ini misalnya. Jadi itu menjadi satu hadiah, boleh main gadget sesudah melakukan sesuatu. Bisa enggak? Dan kemudian masalahnya ya Bu, kemudian orang tua itu harus mengawasi supaya dia sudah mengerjakan itu, sekarang boleh main selama 15 menit. Nanti setelah itu silakan untuk melakukan sesuatu yang lain lagi begitu. Itu juga sudah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Jadi memang, dan saya memang anak saya tidak saya pegangi HP. Memang anak saya yang ini sama sekali tidak punya HP, tapi HP-nya saya diambil dan sudah saya kasih itu ya password ya. Dia tahu passwordnya dibuka. Ganti lagi Bu. Jadi anak saya yang besar gitu biasa ngasih jam. Adik hanya boleh mainnya sampai misalnya dalam sehari itu hanya 2 jam. Nanti sampai habis ya udah ada kelihatan, adik tadi berarti ini ya lebih dari jam itu ya. Tapi ya itu tadi. Nanti kalau habis ambil dari saya, ambil tempat bapaknya, HP bapaknya. Itu ya, seperti itu berarti kan nggak boleh toh, itu kan berarti nyelinap kalau mau tidak diberi di istilah nyolong, tetapi itu adalah mencari kesempatan begitu. Nah, itu adalah satu hal yang mungkin nanti satu saat kita bicara dan apakah dia sudah diajari yang namanya ibadah sehingga dia tahu yang namanya Gusti Allah itu ngopo toh begitu. Seperti itu. Matur nuwun sharingnya Bu. Ustazah, nggih. Matur nuwun. Itu Jeng Wisnu itu ada itu, Om Budi. Ya, monggo, dipersilakan langsung. Iya, matur nuwun Om Budi. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam. Bu Budi, saya tuh cemburu, terus terang cemburu dengan orang yang bisa mencapai akhiratnya, orang yang bisa mengejar akhiratnya tapi dunia dapat ya, gitu Bu Budi. Jadi suatu ketika saya tuh baru kemarin saya ada Habib yang sudah terkenal sebenarnya, Habib muda itu yang ada di link-link YouTube gitu ya. Saya tuh menyimak ditanya latar belakang, ternyata latar belakangnya luar biasa ya Bu Budi ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya, batas usia Bu Budi. Usia pendidikan, peran ayah dan peran ibu gitu ya Bu Budi ya. Kemudian ada usia, ada laki dan perempuan gitu, batas-batasnya seperti apa kan gitu ya Bu Budi. Nah, saya tuh cemburu tuh dengan beliau tuh komen tuh ternyata basicnya tuh luar biasa Bu Budi. Kalau saya ngelihat kehidupan Pak Yai lah kalau di pondok ya, Pak Yai itu kan banyak memberi contoh ya Bu Budi ya.
dan dia tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari perjuangannya gitu, karena dia bisa memisahkan antara mana hak umat, mana hak itu ya, hak pribadi. Nah, saya cemburu, ternyata anaknya itu dibuka mata cara berpikirnya itu, sehingga kalau menurut saya kita nggak akan khawatir dia akan tersesat dengan gadgetnya gitu loh Bu Budi. Dan dia tuh bisa membuka, malah bisa menjadi kekuatan buat dirinya, itu bisa di tengah guncangan yang besar pun anak itu mampu gitu loh Bu. Jadi kan dia membuka dialog antar agama gitu ya Bu ya. Kalau dia nggak punya isi kan nggak mungkin dia bisa membuka peluang seperti itu. Jadi luar biasa. Nah itu pertama batas usia tadi ya Bu Budi ya. Kalau saya sendiri menerapkan gini Bu, saya kan basicnya guru ya Bu Budi ya. Dan alhamdulillah saya milih tidak mengajar, walaupun pernah saya mengajar full day dan sebagainya ya. Jadi basicnya untuk mendidik itu ada Bu Budi. Jadi saya tuh benar-benar full saya ngajar anak-anak itu benar-benar saya pegang. Jadi ribet-ribet tuh saya pegang lah secara tahapannya. Tapi ada saat-saatnya itu ketika usia anak tidak mampu saya mendidik, misalnya bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bertanggung jawab gitu loh Bu. Akhirnya ya pada batas-batas usia tertentu saya nggak mampu, saya titipkan gitu loh Bu. Cuma ketika saya titipkan, tetap ya kalau anak perempuan sama anak saya kan 3, satu dengan lainnya berbeda-beda Bu Budi. Kalau yang perempuan beda ya, dia punya kecerdasan yang lebih. Kemudian saya boardingkan sudah sejak SMP. Cuma saya ngambil milih SMP yang ketika Sabtu Ahad saya diwajibkan pulang. Ada waktu itu di Bekasi, wajibkan pulang. Jadi kita mendidik dia ketika Sabtu Ahad. Kita melihat perkembangan dia gitu. Nah kalau yang anak-anak saya yang laki-laki 2 berikutnya ini, saya ngambil jalan yang lain. Saya ambilkan full day, tapi tetap saya mengawal ya Bu Budi ya, mengawal dari di rumahnya tetap tidak saya lepas. Jadi saya seolah-olah sekolah itu adalah alat pembantu kita gitu. Tapi ketika usia SMA saya nggak mampu, terus terang saya titipkan di boarding atau di pondok gitu Bu Budi. Dan saya pun dapat ketika saya nitipkan di pondok, saya dapat ilmu juga Bu Budi, karena kan ya Allah perjuangan anak itu kan di sana luar biasa ya Bu Budi ya. Nah itu kemudian yang saya pertanyaan yang kedua Bu, kalau tadi kan usia ya Bu ya, secara gender ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu saya tuh khawatir dengan anak saya malah Bu Budi. Anak saya itu kan udah saatnya usia nikah. Apakah ilmu pranikahnya itu, ilmu parentingnya itu dapat apa enggak? Karena memang sistem kita kan nggak mendukung untuk itu Bu. Nggak mendukung gitu. Dan ada saat-saatnya kan kita lepas kontrol, dia lebih memilih pada aplikasi apa. Kalau untuk yang sesuatu yang di luar kemaksiatan, mudah-mudahan kita percaya ya Bu, kita iringi dengan doa karena kita tidak sepenuhnya bisa memantau mereka. Tapi untuk dia browsing nasihat agama itu loh Bu, yang saya untuk kesadaran dia untuk mencari ilmu kedepannya, ilmu akhirat dan ilmu kedewasaan dia untuk kedepannya itu loh Bu. Nah, itu kemana ya kita untuk membimbing anak-anak itu ya Bu ya, karena memang karena kita bukan dari keluarga kiai, kita tidak banyak memberi contoh ya Bu ya, tidak memberi sesuatu yang real, kita hanya bisa membimbing dia saja, sebatas itu saja gitu loh Bu Budi. Nah, itu Bu, 2 pertanyaan saya Bu. Mungkin ilmu pranikahnya itu seperti apa sih ya Bu Budi ya? Terima kasih matur nuwun. Matur nuwun Bu Wisnu. Wah, Ibu sudah hebat. Itu sudah mendampingi anak gitu ya, dan kemudian dimasukkan ke boarding school ataupun yang sekolah-sekolah yang full day, dan kemudian seringkali kan Islami kan full day, jadi kan kemudian belajar sesuatu dari situ. Nah pertanyaannya juga sebenarnya anak-anak itu tuh ketika masuk ke full day school atau masuk ke boarding school itu tuh merasa setuju enggak? Kadang-kadang mereka merasa kayak aku kok dibuang toh dari keluarga dan harus masuk ke pondok misalnya seperti itu. Kalau mereka merasa menerima dengan baik itu kan dari sisi religinya itu cenderung lebih positif begitu. Nah ketika Ibu bertanya tentang batas usia ya, itu memang sebenarnya kalau orang tua itu mau mendampingi terus, itu juga baik.
Karena kemudian ketika misalnya tadi penjenengan mengatakan si adik yang barep ya, itu yang perempuan, itu kemudian sudah ke boarding school. Nah, pada boarding school itu sendiri sebenarnya dia merasa bagaimana enggak enjoy atau tidak begitu. Sehingga kemudian selama di sana dia merasa nyaman dan kemudian belajar agama itu dengan baik gitu. Nah, kalau kemudian misalnya ya di usia yang sudah saatnya menikah gitu. Terus dia bagaimana? Karena menikah itu kan juga nanti itu Allah yang punya kuasa ya. Jadi ditemukan dengan jodohnya atau kemudian entah pada waktu itu dijak ta'aruf misalnya gitu, dan kemudian bisa menerima ta'aruf itu dan kemudian mau untuk melanjut untuk menikah misalnya. Dan kalau misalnya terkait dengan pranikah, kita memang terus terang di UGM ini psikologi itu juga sedang berpikiran tentang pranikah, pendidikan pranikah itu secara Islam begitu. Itu seperti apa? Jadi banyak mahasiswa juga yang kemudian mencoba untuk membangun bagaimana caranya mengenalkan pernikahan kepada calon-calon pengantin misalnya, siapa yang mau ikut gitu, itu yang kita usahakan. Dan satu mahasiswa saya mencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan pendidikan pranikah itu secara Islami begitu. Ini baru sedang berjalan begitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga termasuk mungkin anak saya Barat itu dulu juga mereka ta'aruf gitu, dan kemudian alhamdulillah jalan, dan kok yang ngajak ta'aruf itu yang perempuan ya. Dan itu adalah adik kelasnya di SMA gitu. Dan kemudian ya oke saja begitu, dan ya jalan gitu. Jadi terkait dengan ini, terkait dengan ke depan, terkait dengan itu tadi, saya jadi bertanya ya Bu ya, sebenarnya apakah dia di boarding school itu menikmati dan kemudian bisa belajar banyak terkait dengan ilmu yang menuju akhirat dengan cara husnul khotimah gitu misalnya ya, itu atau dia sebenarnya merasa terpaksa gitu. Gitu. Kalau untuk yang anak-anak laki-laki begitu, sebenarnya semuanya juga sama. Apakah dengan masuk ke pesantren atau mondok begitu ya, itu tuh menjadi satu beban tersendiri bagi mereka. Karena mereka harus pisah dari orang tua misalnya, dan kemudian merasa aku kayak dibuang deh gitu. Seperti itu. Tapi kalau itu adalah satu pilihan sendiri ketika kemudian waktu sebelum masuk ke pesantren atau mondok, misalnya ya, ini anak-anak diajak diskusi dulu, gitu. Dan kemudian dia akan ada yang dulu terus kemudian aku milih ke Gontor saja gitu, karena dia sudah mengenal yang namanya pondok Gontor itu kayak apa toh, jadi terus dia memilih. Nah, ini adalah satu hal yang mempengaruhi bagaimana sikap anak-anak yang kemudian entah boarding school atau pergi pondok misalnya, itu tuh kemudian mereka bersikap sehingga bagaimana mereka bisa memahami ilmu agama itu menjadi satu hal tersendiri gitu. Nah, kalau misalnya suatu saat ketika mereka boleh pulang ya pulang, terus diajak ngobrol, pengalamanmu belajar itu bagaimana di sana, terus kamu merasa senang atau enggak, atau kamu sebenarnya boleh pulang. Dulu itu ada juga seseorang itu yang dia di pondok dan kemudian merasa terbuang begitu, ini kakaknya yang cerita,
Dan ketika kemudian itu di SMP ya, dia di pondok, SMA-nya kemudian masuk ke sekolah negeri, jadi pulang ke rumah. Pada waktu di rumah itu dia sudah perilakunya tidak Islami begitu. Dia malah marah-marah pada orang tuanya, suka merusak barang gitu. Kalau apa yang dia inginkan tidak dipenuhi, seperti itu. Jadi terus si kakak sendiri, saya bingung Bu, itu saya harus bagaimana? Karena kakaknya di psikologi gitu. Jadi kan terus saya harus melakukan apa karena adik saya ini kayaknya kayak balas dendam gitu. Seperti itu. Jadi mungkin Ibu bisa mengajak ngobrol lagi anak-anak ini ya. Seperti itu. Terkait bagaimana pengalaman di pondok misalnya seperti itu. Iya Bu, kalau yang anak perempuan tuh memang sudah saya latih Bu. Kalau mau mondok itu kan tidak hanya butuh kita ngelatih kemandiriannya itu sudah memang harus ada. Kalau anak yang pertama itu memang sudah saya latih dari TK-nya. Dari TK-nya itu saya pilihkan TK yang full day tapi yang tidak secara kognitif aja. Dia mengajarkan untuk yang lainnya gitu Bu. Yang mandirian dan keberanian, percaya dirinya. Kalau yang SMP saya pilihkan yang leadership. Yang saya bilang yang boarding, kemudian yang pulang hari Sabtu Ahad. Nah, itu Sabtu Ahad tuh waktunya saya berkomunikasi dengan dia. Jadi memang kita walaupun menitipkan anak boarding, tapi tetap kita tidak melepas gitu. Yang anak saya nomor 2 itu kan saya titipkan di Jogja waktu itu. Jadi saya tidak melepasnya itu dengan cara apa? Saya terus komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian saya sering datang. Kalau diizinkan datang, saya datang. Memberi perhatian, saya berkomunikasi dengan wali kelas yang lain, kita mengadakan kerjasama yang baik. Jadi anak-anak itu alhamdulillah tidak merasa dibuang Bu. Ya malah yang anak yang pertama itu ketika saya suruh pindah, ketika saya kemudian pindah ke Pontianak nggak mau pindah kok Bu. Karena saking nyamannya dia di sekolah di boarding di waktu itu di Bekasi ya. Itulah. Kemudian kalau yang ada di pondok ini memang anak saya kan alhamdulillah ya masya Allah ya semua paham lah insya Allah nurut gitu loh Bu. Kalau yang anak yang kedua itu karena saya daftarkan di pondok nggak mau dia Bu. Akhirnya saya kasih pilihan mau di boarding apa karena saya nggak bisa mengajarkan tanggung jawab dan leadershipnya Bu. Dia milih di boarding. Ya udah saya titipkan di boarding walaupun dia sebenarnya udah terima di pondok. Dia emang nggak mau anaknya sekarang udah kuliah anaknya. Kemudian yang di pondok ini memang terus terang saya kawal terus Bu. Ketika ada acara berkunjung mudif istilahnya ya mudifah, saya selalu datang Bu, bertahap Bu. Bagi saya uang tuh bukan selalu utama lah. Walaupun besar Bu, kita kalau mudif saya dari Kalimantan ke itu dari besar sekali Bu. Sekali Bu. Kita karena kalau begitu mudif kita kan banyak yang harus dilakukan di sana. Nah, tapi karena pandemi ini kan nggak ada ya Bu. Tapi ketika dia cenderung alhamdulillah akhirnya dia nelpon. Kalau anak-anak yang lain tuh kan segan nelpon. Kalau anak saya alhamdulillah Bu. Kalau saya hiburan Bu nelpon katanya alhamdulillah ya Bu. Semua cerita. Cuma ya ada banyak goncangan di pondok tuh banyak goncangan Bu. Bukan kita di pondok tuh hidup dengan sesuatu yang tanpa goncangan karena pondoknya kan gontor Ibu tahu ya Bu ya. Goncangan banyak sekali ya. Masalah banyak sekali dibully, kehilangan dan sebagainya. Tapi kita harus menguatkan ya Bu ya, menguatkan dari rumah. Jadi ketika dia pulang, saya selalu Bu mendampingi, mendengarkan, memberi pengarahan itu karena kepulangan itu merupakan kebahagiaan yang ditunggu-tunggu. Jadi bukan alhamdulillah anak-anak tidak merasa terbuang. Ya tinggal dikuatkan doa saja mungkin kali ya Bu ya ini ya. Iya, betul. Mungkin itu. Terutama banyak mendengarkan Bu. Sekarang banyak mendengarkan. Jadi bukan menasihati tetapi mendengarkan. Iya, mendengarkan. Dan kemudian memberikan apresiasi gitu ya. Apa yang dilakukan saya apresiasi, bagus. Masya Allah. Iya. Teman Bu Didi. Sama-sama Bu Wisnu. Monggo Pak Didi. Ada lagi dari chat Mbak Ari Sudaryanti. Assalamualaikum. Mbak Ari. Enggak, on-mic saja. Mbak Ari. Mbak Ari, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, langsung ke mawon. Oh nggih. Matur nuwun, Mas Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah
Ani, mohon izin bertanya nggih. Nggih, Seperti tadi yang sudah saya tulis di chat, bahwa kadang-kadang kami sudah menerapkan jam-jam tertentu yang semuanya tidak boleh memegang gadget dari ayah, ibu, dan anak nggih. Cuma kadang-kadang dari anak kami yang remaja itu kok melanggar. Nah, nyuwun pandangannya gimana sarannya, kadang-kadang kalau diberitahu kemudian juga dilepaskan, cuma dengan beberapa ngomel gitu ya mungkin ya. Terus kadang-kadang juga masih pegang. Nah, ini yang ingin saya tahu bagaimana pandangan Ibu untuk sanksi bagi putra yang melanggar itu, apakah seusia remaja 15 ke atas itu masih diperlukan sanksi atau tidak untuk mentaati kesepakatan bersama itu. Matur nuwun, itu aja Bu Ani. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ari. Ini menarik ya untuk anak-anak yang usia-usia begitu itu ya. Dan kira-kira kan sudah kesepakatan bersama. Awalnya adalah kesepakatan, itu kan sudah benar. Nah, kemudian kalau misalnya itu pun dilanggar, alasannya ada apa? Begitu. Jadi Ibu bisa bertanya lagi, yuk sekarang alasanmu untuk melanggar itu kenapa gitu? Wah, temanku itu selalu menghubungi dan kemudian saya responnya lambat, misalnya seperti itu. Nah, kalau begitu, apakah jam untuk tidak menggunakan gadget itu harus diubah? Gitu. Kalau tadinya pada waktu makan siang, makan malam, misalnya jam-jam sholat, misalnya itu adalah tidak harus memegang HP. Begitu misalnya ya. Tapi kemudian dia melanggar karena ya itu tadi Bu, kok responnya lama toh gitu. Itu kadang-kadang kan kemudian menjadi satu hal yang di hari ini itu menjadi satu hal yang kayaknya penting banget gitu ya. Lalu bagusnya bagaimana kalau menurutmu? Jadi tanyakan lagi, tidak usah harus ada dihukum, tetapi ditanya lagi. Oke, berarti kesepakatan kita ini apakah harus diperbaiki lagi, diubah, atau bagaimana gitu. Supaya dia juga mengutarakan gagasannya seperti apa. Bahwa harusnya nggak ada aturan itu, atau boleh ada aturan itu, tapi kemudian harus kita perbaiki. Misalnya seperti itu. Kalau mau diperbaiki seperti apa? Itu. Kalau misalnya kalau kemudian terjadi pelanggaran dan biasanya yang melanggar itu siapa? Ayo, gitu kan? Kalau ada pelanggaran terus harus bagaimana? Itu diajak ngomong lagi. Jadi kesepakatan bisa selalu diulang-ulang, diubah-ubah, karena kan perkembangan anak itu sendiri kan kemudian juga masanya berbeda-beda gitu ya. Kalau kemarin mungkin pas SD, terus sekarang sudah SMP begitu, dan nanti ketika SMA kesepakatan kita akan seperti apa ya? Itu selalu kita perbaiki, gitu. Tapi sepakati bersama lagi, gitu Bu Ari. Iya. Jadi sudah bagus itu, dan kemudian silakan diajak ngobrol lagi. Terus kira-kira mau bagaimana? Dan kalau misalnya melanggar kesepakatan, terus bagusnya bagaimana ya, gitu. Ya, maksud saya untuk sanksi itu, Bu. Sanksi Kalau, itu, ya. Kalau sanksi apakah masih diperlukan? Karena kadang-kadang anak yang sudah 16 tahun, 17 tahun itu kan mungkin sudah mulai bisa agak ngeyel ya. Diplomasinya ada gitu loh. Jadi kami takut kalau malah dia mengancam kembali atau gimana gitu. Loh, misalnya ya, tetap dibahas gitu. Jadi dibahas saja Bu. Jadi diajak bicara tentang itu. Jadi kalau misalnya kalau ada pelanggaran, terus baiknya bagaimana? Yang namanya melanggar aturan itu kan sebenarnya harus ada sanksinya, gitu toh. Terus menurutmu sanksinya harusnya bagaimana?
Kalau tidak diberi sanksi, berarti kan kesepakatan kan tidak menjadi satu hal yang penting lagi kan ya. Terus istilahnya berarti sak gelemu atau luweh-luweh gitu. Apakah kamu mau bapak dan ibu luweh-luweh terhadap kamu? Atau bagaimana gitu. Apakah nanti uang sakumu dikurangi misalnya seperti itu atau apa? Nah itu kan berarti apa idenya dia begitu. Kan dia sudah bisa diajak ngomong kan Bu. Jadi diajak bicara aja seperti itu. Intinya bahwa tetap bahwa di rumah ini ada aturan gitu. Nah aturan ini bisa diubah, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini begitu. Tapi kalau misalnya kemudian ini tidak sudah disepakati tetapi ada pelanggaran, terus bagaimana? Begitu ya Bu Ari ya. Matur nuwun Bu Ari, saya jadi ingat bahwa di dalam sebuah keluarga itu tuh penting ada aturan. Aturan itu akan menjadi sesuatu yang harus ditegasi, begitu. Karena apa? Kalau misalnya aturan itu terlalu ketat, maka anak-anak atau anggota keluarga itu akan merasa nggak berani melakukan apa-apa, gitu. Harus izin dulu. Tapi kalau itu longgar, maka anak-anak seolah-olah akan melihat aturannya itu apa, jadi dia bisa semaunya sendiri saja, gitu. Begitu. Nah ini kan berarti kan aturan itu membutuhkan rasa tanggung jawab, gitu ya, untuk melakukan itu. Sehingga ini kalau anaknya sudah sampai ke usia belasan tahun itu kan sudah bisa diajak bicara, dan kemudian dia yang akan memastikan kira-kira apa ya sanksinya gitu kalau misalnya melanggar aturan. Begitu ya Bu Ari? Jazakillah khair. Assalamualaikum. Mas Rudi. Mbak Ari. Monggo, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya Om Dudi. Ya, monggo. Akhirnya ya. Akhirnya, spesial ini Mbak. Saya ini Ustazah bercerita lagi nih, setiap kali pengajian mesti bercerita. Monggo. Saya mualaf dan saya baru sendiri, maksud saya dari anak 2 suami itu saya sendiri yang mualaf. Jadi anak-anak masih non muslim. Kemudian anak-anak saya ini usianya sudah mahasiswa semua dan mereka sudah punya pendirian semua. Jadi kalau saya udah sepertinya sudah bukan zamannya saya mendikte mereka karena mereka sudah dewasa. Nah, yang pertama menyambung Mbak Ari tadi, apakah aturan di keluarga itu tetap bisa diterapkan di usia anak-anak yang sudah mahasiswa begitu ya, sudah mau bekerja gitu kan. Nah, itu apakah masih bisa diterapkan? Kemudian bagaimana kalau pendekatannya adalah saya selama ini itu pendekatannya adalah saya mengalah mendengarkan mereka, maunya mereka apa, kemudian kita memang deal di situ gitu loh. Artinya saya dengan anak-anak deal, karena saya sendiri untuk seperti gadget ya, saya sendiri 24 jam pegang gadget karena saya bekerja masih bekerja gitu ya. Jadi anak-anak melihat, apalagi ini WFH kan di rumah, jadi anak-anak melihat cara kerja saya pegang gadget terus dan saya koordinasi terus dengan teman-teman di kantor gitu kan. Jadi mereka melihat setiap kali saya ngomong Mbak kan dolanan gadget, lah ibu kan nyekel gadget terus gitu. Jadi anak-anak mulai kritis kepada saya gitu. Jadi saya harus hati-hati banget untuk ngomong sama mereka juga. Jadi saya lebih berperan mengalah untuk mereka dan mendengarkan mereka bicaranya apa begitu. Kemudian kita deal di situ. Nah, itu apakah bisa diterapkan untuk pengajaran agama Islam ya, Bu? Karena saya kan mualaf, saya kepingin anak-anak juga ikut saya gitu loh, Bu. Mohon petunjuknya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Bu Anin ya. Alhamdulillah, kemudian
bisa hijrah, ya. Dan kemudian karena anak-anak dan suami mungkin ya, karena sudah pada dewasa, sudah punya pandangan tersendiri. Untuk sementara ini Bu, kalau menurut saya penjenengan bisa belajar dulu, Ibu belajar sendiri. Artinya tidak perlu ajak-ajak dulu, begitu ya. Oh, Tapi iya. kemudian Ibu tunjukkan bahwa Ibu lebih tentram, Ibu merasa lebih damai, begitu ya. Dan kemudian Ibu melakukan ini. Nah, kalau masalah menggunakan gadget karena penjenengan WFH, begitu ya. Dan kemudian, nah apakah aturannya di rumah bisa dikerjakan, diterapkan begitu? Saya kira ya kalau anak-anak sudah dewasa itu menjelang atau dewasa awal begitu ya Bu ya. Nah itu kan kemudian mereka sudah punya pemikiran. Nah kalau ada aturan, maka aturannya apa? Apakah misalnya nanti ya siapa yang pulang paling malam itu yang mengunci pintu gerbang misalnya itu. Atau siapa yang itu aturan juga gitu sebenarnya itu aturan. Jadi kalau terkait dengan gadget saya kira kok sudah sulit untuk dilakukan karena mereka juga mungkin sekolahnya juga daring misalnya atau membutuhkan hubungan dengan dosennya misalnya itu juga secara ini dengan lewat gadget melalui WA begitu ya Bu. Jadi itu seperti itu. Kalau untuk yang sudah dewasa untuk aturan terkait gadget saya kira itu sudah tidak perlu menjadi aturan di rumah. Tapi kalau untuk anak-anak gitu ya yang masih anak SD, SMP, SMA gitu ya, mungkin itu adalah satu hal yang memang perlu diatur. Seperti itu Bu Ani. Kadang-kadang itu anak saya yang masih kuliah semester 2 ini kan ya di sela-sela kuliahnya malah nge-game gitu loh. Kadang-kadang ojo nge-game ngono lho Dik, saya bilang begitu. Jadi saya sih mencontohkan diri saya sendiri, Ibu aja tahu nge-game kok. Ibu aja bekerja, kamu harusnya belajar bukan nge-game gitu. Udah bener apa belum gitu loh. Nah, kalau seperti itu boleh Bu, boleh. Nah, seringkali mahasiswa itu kalau misalnya kita nge-zoom gini ya, dan kemudian tidak pernah on cam begitu, jadi kan tidak tahu mereka sedang apa gitu. Sehingga kadang-kadang terus malah ketika oke, sudah kita akhiri sampai sekian, selamat pagi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kemudian leave loh. Ada yang masih tinggal gitu. Kamu masih di mana ini? Kamu tinggal tidur apa kamu? Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya itu yang kemudian yang kita catat itu seperti itu. Kok misalnya sudah saatnya semua sudah kan saya kemudian seringkali lift terakhir gitu ya. Dan kemudian masih ada mahasiswa yang ada di situ. Halo, kamu masih ada di sini ngapain? Kamu nggak mau lift kok gitu. Kamu nggak mau sarapan apa kamu tidur atau jadi karena kemudian tidak aktif ya di dalam pertemuan ini. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau ngilik gitu ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu. Tapi memang kalau seusia mereka itu memang bukan kata-kata nggih Bu nggih. Kalau saya terapkan di keluarga saya itu contoh ngaten nggih. Jadi Ibu ngopo lah mereka akan mencontoh begitu aja. Nah iya. Tapi kan kemudian Ibu juga cerita. Ada kesempatan untuk cerita-cerita loh. Wah, tadi itu Ibu sampai pegel, ini harus pegang gadget terus. Soalnya di kantor itu ngomong gitu loh Bu. Jadi mereka kemudian tahu apa yang Ibu lakukan gitu. Gitu. Yes, ya. Matur nuwun sangat. Yang bagus. Terima kasih ya Bu Anin. Sama nuwun. Monggo, satu pertanyaan lagi ya Mbak. Monggo. Dibuka, ini ada chat ini. Oh bukan. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi yang terakhir. Kalau tidak ada, saya lagi yang bertanya boleh Mbak?
Mas Didi monggo. Jadi gini, alhamdulillah itu saya dikasih ujian di rumah ada anak 4. Nah kebetulan kan di kota gede juga ada anak santri, Mbak. Nah dilalahnya itu Allah mengirimnya yang lucu-lucu, Mbak. Pernah suatu ketika itu saya sudah dikandani, nek cah anjal ki angel loh. Nah, karena saya pengen belajar, akhirnya si anak itu kakaknya sudah masuk, tapi dia punya adik, kebetulan adiknya ini beda bapak tapi sama ibu. Saya jemput anaknya di waktu itu di alun-alun itu. Ya alhamdulillah rumahnya langit, Mbak, nggak punya rumah, tidurnya di pinggir jalan. Masih kecil sih usianya, mungkin berapa ya, 8 sampai 10 tahun. Tapi luar biasa, Mbak. Lucunya luar biasa itu sampai kok ini kita nek jenenge ujian lebih sulit daripada matematika tingkat 5 lah istilahnya. Jadi sampai Pak D itu bilang ke saya, "Ucai tak hukum rapopo ya." Nah, ya rapopo nek kebangetan gitu loh, Mbak. Sampai akhirnya kalau dia kebangetan itu dihukum suruh berdiri di pohon situ, nggak boleh kemana-mana setengah jam atau berapa. Karena ya memang istimewa banget lah, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini istimewa juga, Mbak. Jadi dia baru kelas 6 SD kalau nggak salah, sudah yatim piatu, Mbak. Di Al-Qur'an jelas, cah ngono ki ora kena ngene ya sudah. Tapi ya itu istimewa banget, Pak. Mungkin karena dari kecil itu nggak dididik sama orang tua ya, dia hanya ikut kakaknya kalau nggak salah, dan sama kakaknya pun nggak akrab gitu loh, wis selenco dan segala macam. Nah ini kadang benar-benar menguji kita gitu loh. Bahkan yang terakhir kemarin saya dikabari Pak D, "Om minta surat bayar tagihan sekolahnya 5 juta." Yo Pak D, nek untuk dicicil. Saya bayar separuh. Hari itu dibayar sama Pak D, anaknya itu nek tangi angel, Mbak. Jadi nek tangi apa bangsawan, bangsane nek tangi awan. Telat nggak cuma 5 menit 10 menit. Mangkat jam 9 esuk, Masya Allah. Bali jam sekolahnya jam 10, mangkat jam 9. Masya Allah. Itu saking mangkele, ya saya kan cuma manusia biasa, Mbak. Saya cuma ngomong, tugasmu ki ning ngademke ati ki sekolah. Kuwi nomor 1. Nek kowe kita sekolah kowe ra gelem, kowe tak balekke lho. Saya sampai jeblok gitu loh. Karena apa? Sekolahmu ki bayar, kudu sekolahane mbahne. Jadi maksud saya ketika kita menghadapi anak-anak seperti ini, nek kita menetapkan aturan yang sewu, Mbak, agak sedikit tegas atau sedikit keras, mungkin kata orang ya, itu diperbolehkan nggak, Mbak? Gitu. Ya, begitu aja, Mbak Watun. Ya, makanya Mas Didi, aturan itu harus ditegasi, Pak. Tidak sedikit. Nggak apa-apa ya, orang mau bilang kok kayak ngono gitu-gitu, nggak apa-apa ya. Tegas. Saya harus menegaskan. Sebenarnya begini, Mas Didi. Ketika anak-anak itu belajar aturan, kalau di dalam psikologi perkembangan gitu ya, itu tuh dia sejak awal itu belajar sesuatu tentang hal yang baik dan buruk. Kalau dulu ada istilahnya, kalau dari Freud itu ada bahwa seorang itu belajar super ego itu sebenarnya tentang hati nurani, begitu. Nah, ketika seorang anak yang anjal itu kan tidak pernah belajar tentang hati nurani. Jadi apa yang baik buruk, salah benar itu tidak belajar begitu. Sehingga kemudian ya itu yang kemudian menjadi tambah gede ya, dia kemudian merasa semuanya oke-oke saja gitu. Nah itulah sehingga ketika makanya saya bilang ada orang yang bisa khilaf, tapi ada orang yang tidak tahu bahwa dia khilaf. Kalau khilaf itu berarti sudah belajar sesuatu. Begitu. Tapi kemudian bisa diingatkan kembali, begitu. Tapi ketika seorang anak yang tidak pernah diajari sesuatu, dia akan melakukan kesalahan bahkan sampai dewasa itu melakukan kesalahan, dan itu tidak ada yang bisa mengingatkan dia. Gitu.
Sehingga Pak Didi kalau kemudian berusaha untuk iki ngentaske bocah-bocah loh ya gitu. Maka monggo kalau misalnya perlu ditegasi dan kemudian kamu tahu enggak kenapa kok saya melakukan ini supaya dia bisa paham. Apakah aturannya kemudian seperti itu. Itu Pak Didi. Jadi enggak apa-apa. Memang harus tegas, nih. Aturan itu harus tegas. Gitu. Karena kalau enggak ya itu tadi anaknya njuk sak penake itu tadi. Nah, itu dia seperti itu. Betul. Itu. Makasih. Mantap saya. menghukum enggak apa-apa ya. Kebangetan banget gitu loh. Nah, betul. Atau dua. Ya, alhamdulillah. Pagi ini kita jadi ngaji Zoom yang tadinya sempat harapannya sedikit pudar karena mati lampu. Dan alhamdulillah bisa berlangsung ya Mbak Ani, alhamdulillah. Karena saya sedikit deg-degan karena tempat saya mati, tempat beliaunya juga mati. Tapi berarti kita satu wilayah ya pengen di Kota. Iya, berarti kita dekat Mbak berarti. Saya di dekat JC. Hah? Sebelah mana? Belakangnya dinas sosial. Berarti ulan JC nih? Iya. Saya cuma belakangnya Hotel Rohan, Mbak. Ya Allah. Lombok. Kene wong Allah. Dunia sempit ternyata ya. Ya Allah. Berarti dekatnya masjid apa itu? Patok Udoro atau apa itu yang di situ? Bukan yang itu. Saya di dekat utara berarti. Belakangnya Masjid Al-Mizan. Oh, tahu saya tahu masjidnya. Ternyata kita hanya bertetangga. Ternyata. Matur nuwun Mbak Ani atas materinya pagi hari ini. Semoga membawa kebaikan dan menambah wawasan kita. Atur suwun nggih, Mbak. Sebelum ditutup seperti biasa ada beberapa pengumuman ini. Yang pertama, alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri bahwa Zoom ini pertama kali berlangsung pada tanggal 13 Juni 2020. Jadi kalau dari 13 Juni 2020 sampai hari ini 26 Maret 2022 itu alhamdulillah kita sudah 89 kali tayang Mbak Ani. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti perjalanan ini dari awal di tanggal 13 Juni 2020 sampai di hari ini di tanggal 26 Maret 2022. Kita hanya libur waktu Ramadan, Mbak Ani. Oh, Ramadan libur. Ramadan libur. Jadi insya Allah ini adalah hari terakhir kita sebelum Ramadan. Nanti di bulan Ramadan insya Allah kita libur. Dan insya Allah akan kembali hadir pada tanggal 21 Mei ya Pak Zarek? Iya, kalau tidak salah 21 Mei 2022 kita akan kembali hadir di hadapan panjenengan. Dan satu hal yang saya syukuri adalah selama 89 kali tayang ini kita sudah berjumpa bersilaturahmi dengan 43 ustadz atau ustadzah. Masya Allah. Jadi di nomor handphone saya, merinding saya. Masya Allah. Ada tambahan 43 orang soleh-soleh. Masya Allah. Terima kasih banyak. Kemudian info yang selanjutnya, ini dari bendahara, dari Om Minengku, bahwa di hari ini 25 Maret 2022 di rekening Ngadem Ati yaitu zakat infak sedekah ada 22.460.000. Alhamdulillah ini kalau tidak ada aral melintang bisa 3 bulan ke depan kita bertahan. Kemudian yang masuk di rekening wakaf ada 112.200.000. Nah, rekening wakaf ini buat apa? Akan saya jelaskan sedikit bahwa insya Allah
kita punya pandangan ke depan, kita mau nyusui sebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan Yatim Piatu. Kenapa kok disusui? Rumah itu tidak boleh dibeli, tapi boleh diijoli. Bahasa kerennya itu ditukar guling. Dan alhamdulillah kita sudah punya sedikit tempat, dan semoga Allah mengijabahi. Saya sudah ketemu dengan ahli warisnya, dari mulai anaknya 2 sampai dengan suaminya. Saya sudah ajak ke tempat itu, dan kalau Allah meridhai, insya Allah cocok. Itu harapan kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah wakaf itu sebesar 250 juta, dan saat ini kita baru punya 122.200.000. Dan alhamdulillah masih ada kekurangan 127.700.000. Tidak apa-apa, bismillah. Insya Allah kalau semuanya niatnya baik, nanti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada boleh ngasih usulan, Pak? Yang sudah memberikan atau menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui rumah yatim duafa Yatim Piatu. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri dengan doa, Mbak Ani, mohon kesimpulannya secara singkat, Mbak Ani. Kesimpulan secara singkat bahwa memang kita sebagai orang tua itu penting untuk memperhatikan anak sejak anak-anak lahir, mungkin sejak dalam kandungan, dan kemudian terus sampai kemudian dewasa nanti, meskipun pada waktu dewasa itu mereka sudah kemudian akan memiliki kehidupan sendiri, gitu. Jadi kemudian kita penting untuk memberikan perhatian dan melakukan terutama yang Islami, itu untuk kemudian kita buat anak-anak kita menjadi seorang Muslim dengan akhlakul karimah. Saya kira begitu saja, Mas Dudi. Atau nuwun, Ani. Pak Dudi, boleh usul? Monggo. Hanya masukan aja, kita bisa belajar dari Masjid Jogokarian yang salah satu contoh yang banyak diungkap di media adalah mereka selalu ingin saldonya itu 0, Pak, karena selalu tersalur ke berbagai kemaslahatan umat. Nah, mungkin kita bisa belajar perihal saldo tersebut. Demikian. Matur nuwun atas masukannya, karena saldo ini jelas terpakai, Om. Tiap bulan kita mengeluarkan 8 juta untuk operasional, jadi 22 juta itu hanya berlaku untuk 3 bulan ke depan. Itu belum kalau biasanya kalau tahun ajaran baru itu rodok bunga, karena mesti keluar biaya untuk bayar sekolah dan sebagainya. Itu biaya tak terduga. Matur nuwun. Sebelum diakhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah join di pagi hari ini. Terima kasih kembali sudah mengikuti perjalanan kami selama 89 episode. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kita akan berjumpa lagi nanti di bulan Mei, di tanggalnya kalau tidak salah 21 Mei 2022. Itu sebelum diakhiri, Mbak Ani dan teman-teman semua, Bapak Ibu, monggo piknya ditampilkan akan kita ambil gambar seperti biasa. Hari ini tadi walaupun ada mati lampu, masih ada yang join sekitar 50 sampai 51 orang, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu. Acare. Monggo, 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Sampun. Sebelum diakhiri, biasanya akan ditutup dengan doa, tapi karena Mbak Ani tidak berkenan, maka insya Allah nanti akan diwakili oleh Pak Haji Wineku. Monggo, Om Wineng, waktu kami silakan. Matur nuwun Om Dudi. Sekedar info saja untuk kenapa Ramadan ini pengajian di Zoom ini dihentikan.
itu sebenarnya supaya kita semuanya itu bisa fokus untuk beribadah Ramadan masing-masing. Jadi tujuannya kenapa libur selama Ramadan itu supaya lebih fokus untuk beribadah selama di bulan Ramadan. Demikian tambahan infonya. Terus kemudian mari kita sebelum mengakhiri pengajian ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian ini memberikan bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kecil, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami, tingkatkanlah derajat mereka di hadapan-Mu, dan masukkanlah mereka kelak di dalam surga-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak-anak keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, bimbinglah kami semua agar dalam menjalani kehidupan ini selalu berada di jalan-Mu yang lurus, jalan yang penuh rahmat dan keridhaan-Mu. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan dunia dan akhirat kami. Jadikanlah semua urusan kami Engkau ridhoi sebagai ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya, dan ridhoilah kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan kebaikan yang hakiki di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, matur nuwun. Nuwun aminan atas pimpin doanya pagi hari ini. Sebelum ditutup, saya Muhammad Dudi beserta Eko Putranto dan Mineng Kudara Jatun serta tim mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Mohon dimaafkan kalau salah. Moga marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Iya, matur nuwun Mbak Ani, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ida, Ani, Mbak Yati, Mbak Ratna, Om Ijele, Mas Dudi. Selamat puasa. Selamat Ramadan. Matur nuwun nggih, Mbak Ani. Matur nuwun.